Untuk mendidik anak yang minderan, boleh tolong dijelaskan lagi bagaimana untuk mendidik anak yang gampang minder, Pak Jarod. Terima kasih, Pak Jarod. Ya, dalam kerangka tadi saya ngajar ya, cuma memang sekilas supaya anak hebat atau berprestasi, prestasi akan dipengaruhi oleh cerdas emosi, sosial, dan spiritual. Cerdas emosi ada interpersonal, ada intrapersonal. Di dalam intrapersonal berarti bagaimana orang berhubungan dengan diri sendiri, ada self image, ada self control. Nah, minder itu berarti interpersonal, self image-nya kurang bagus. Kalau kita pakai bicara kecerdasan ya. Kenapa dia minder? Karena dia merasa dirinya ada yang kurang. Nah, sekarang gimana cara mendidik anak ini supaya dia interpersonal intelligence, self image-nya bagus? Ya, kalau disingkat, bagaimana membuat anak mengucap syukur dengan dirinya. Bagaimana mendidik anak citra dirinya bagus, self image-nya bagus. Self image atau citra diri adalah bagaimana orang memandang dirinya, bagaimana anak memandang dirinya. Seperti Daud, itu prestasinya luar biasa. Mengalahkan Goliat, melawan singa, melawan beruang, akhirnya mengalahkan Goliat, akhirnya menjadi raja, menyatukan Israel raya. Padahal Daud ini kan ayah ibunya aja nggak suka sama dia. Maka Mazmur 27 ayat 10 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Dia pergi ke medan perang, ya melihat nggak ada perang. Ternyata pada ketakutan semuanya. Lalu Daud bilang sama Panglima Yoab, saya mau melawan Goliat. Lalu itu tentara-tentara mentertawakan Daud. Dia ditertawakan. Tapi dia nggak minder loh. Dia ditertawakan, tapi dia tidak mentertawakan dirinya. Karena Daud dalam Mazmur 139 ayat 13-14 berkata, aku mengucap syukur, kejadianku ini dahsyat dan ajaib, dan jiwaku betul-betul menyadarinya. Aku betul-betul sadar, aku dahsyat, aku ajaib. Tapi ketika Daud ditertawakan, dia tetap nekat mau perang, ya tentara kan nggak langsung memberikan kepercayaan. Oke, tunggu dah, ya. Kamu boleh maju perang, tapi pakai baju perang ya. Alkitab menceritakan Daud pakai baju perang, dia jalannya susah, diketawain lagi ya kan kayak orang sunat gitu mungkin dia jalannya gimana deh, aduh, dia diketawain lagi gitu. Tapi Daud ini diketawain dia tidak marah. Kenapa? Dia bersyukur dengan dirinya. Nah, gimana orang bisa bersyukur dengan dirinya? Kalau kembali kepada Daud ini harusnya menyesal dengan dirinya dong. Kenapa? Mazmur 27 ayat 10 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi itu nggak disayang sama orang tuanya. Tapi itu koma ya. Setelah koma, Mazmur 27 ayat 10 itu, ayah ibuku meninggalkan aku, koma, tetapi Tuhan menyambut aku. Nah, itu tadi kuncinya sebenarnya anak yang lahir baru dikenalkan kepada Tuhan, dia kenal Tuhan, dia tahu dirinya ajaib di hadapan Tuhan, itu fondasi dia akan bersyukur dengan dirinya. Nah, sekarang parentingnya. Anak yang minder ini kenapa? Dia minder karena pendek. Cari aja tokoh-tokoh hebat di muka bumi yang pendek. Nah, lihat tuh. Nah, ini hebat banget nih orang ya. Gak usah sebutin aja. Itu pendek kayak kamu, gak usah. Tapi nanti kan dia ngelihat sendiri tuh. Ih, pendek juga berhasil ya. Oh, dia minder kenapa? Karena hitam. Udah, Obama juga hitam. Cari lagi siapa lagi yang hitam gitu ya. Dia kenapa minder gitu ya? Karena matanya sipit banget gitu. Cari aja orang hebat yang di muka bumi yang memang orang Tionghoa itu sipit, tapi dia paling sipit di antara yang sipit. Gitu. Cari orang hebat yang sipit. Pokoknya dia itu mindernya karena apa? Gitu ya. Dia minder karena dia nggak bisa nyanyi seperti yang lain. Ya nggak semua orang nyanyi. Kan ketika sekolah playgroup TK, pada maju ke depan nyanyi, dia nggak bisa. Tapi nggak semua orang hebat bisa nyanyi kan. Jadi kita mulai mencarikan contoh orang yang kayak dia yang sukses. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kalau dia minder dan memang bidang yang minder itu susah diperbaiki. Misalnya prestasi akademik, matematikanya itu ya 5, 6, 5, 6, 6, 7, pokoknya asal naik deh gitu. Sehingga dia minder. Itu memperbaiki akademik itu kan susah, bisa, tapi lama sekali. Ya kita harus memuji cara membuat orang itu bersyukur dengan dirinya, nggak minder. Kita harus memuji sisi positifnya dia. Nah, kamu itu memang tidak pintar seperti kakak. Tapi hebatnya kamu tuh teman kamu tuh luar biasa loh. Kakak ini temannya cuma 2-3. Kamu tuh temenmu banyak banget.
nanti kamu nggak usah juara kelas, tapi kalau kamu dagang, kamu pasti sukses deh. Jadi kita memuji sisi positifnya dia. Dan pujian itu memang gue banget gitu. Ketika anak dipuji, emang ini aku banget. Ya, ada orang yang minder karena emang kamu tuh marah terus, kamu bisa nggak sih sabar gitu ya? Dia mencoba sabar dan selalu gagal. Ini biasanya kalau yang kayak gini problem yang sudah besar ya. Kalau anak kecil lain lagi. Yang udah besar tuh kadang mindernya karena dia merasa bahwa karakternya jelek. Lalu kita puji, ya kalau selama ini kita mencela bahwa dia emosian nggak bisa sabar gitu. Tapi anak seperti ini, anak yang suka marah gitu, kayak Ahok, kayak Bu Risma, kayak Rasul Paulus, itu tanggung jawabnya luar biasa loh. Dia tanggung jawab loh. Ya kalau dia komitmen sama teman, dia ikuti loh. Nah, gimana kalau kita memuji hal-hal itunya, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu nggak salah diciptakan. Jadi intinya adalah supaya anak itu tidak minder. Dia harus menemukan bahwa aku ini dahsyat dan ajaib. Dalam bidang apa? Nah, nggak semuanya kan. Dia dalam bidang akademiknya jelek, bergaulnya bagus gitu. Atau ada orang yang minder karena dia nilainya bagus sih di sekolah ranking, tapi minder gitu, nggak bisa bergaul gitu. Karena keadaan fisiknya. Ya kita kasih contoh aja naik Fuji, kita kasih contoh apa namanya? Ada namanya orang itu sampai lupa, Maria, yang pemain pianis yang pincang ya. Ada lagi banyak sekali ya. Kalau di Alkitab ada yang kidal, ada Samgar, Deborah, Ehud itu kidal. Jadi di Alkitab atau Daud yang badannya kecil. Di Alkitab juga perlu dengan orang-orang yang secara fisik nggak sempurna, tetapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ini yang perlu berulang-ulang dikatakan oleh orang tuanya kepada anaknya, sampai anaknya itu yakin bisa sukses, gitu ya. Aku istimewa, aku lemah dalam bidang ini, tapi aku hebat dalam bidang ini. Dia sadar seperti itu, seperti Daud berkata, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, anak sering minder karena bisa juga sering dimarahi dan disebut sisi jeleknya. Apalagi orang tuanya mengucapkan kalimat, Mama tuh menyesal melahirkan kamu. Waduh, itu ayah dan ibuku meninggalkan aku gitu ya. Kalau dia nggak kenal Tuhan, titik di situ mati dia. Tapi kalau dia lahir baru, itu masih koma. Ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Aku dahsyat, aku baik. Orang tua aku nggak punya rencana untuk aku. Kakakku disekolahkan, aku tidak. Kan Daud kakak-kakaknya pergi jadi tentara. Daud nggak disekolahkan, dia ngemarain domba. Tuhan, orang tuaku tidak punya rencana untuk aku, tapi Tuhan punya rencana buat aku. Itu hebat sekali. Orang yang ketemu dengan Tuhan, ya di New York kan ada yang nulis buku Anak Siapakah Aku, yang dulunya anak dibuang ya, akhirnya jadi gembala di New York. Itu kan dulu orang yang dibuang, dan dia sempat jadi mindernya luar biasa karena dia dipungut sama panti asuhan. Tapi sampai akhirnya dia menemukan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan punya rencana untuk dia. Jadi orang yang ketemu Tuhan, itu kecerdasan spiritual, emosi, sosialnya akan terangkat luar biasa. Dalam istilah kita adalah hidupnya dipulihkan. Dalam bahasa-bahasa kecerdasan, orang yang ketemu Tuhan, cerdas spiritual, emosinya dibangun, ya termasuk mindernya hilang. Dulu minder kenapa? Karena terlibat pornografi gitu ya. Saya nih contohnya. Waktu SMA saya terlibat pornografi, onani tiap hari. Saya juara kelas, akademik saya hebat, saya bintang pelajar. Tapi saya minder, kenapa? Saya merasa najis. Nah, lahir baru, dikuduskan, hidup kudus, walaupun kudusnya nggak instan, ya bertahap, makin lama makin kudus. Tapi sekarang udah nggak minder lagi, jangankan minder, setan juga gue usir gitu, jimat gue bakar gitu ya. Dulu mana berani bakar jimat, takut kualat gitu. Kenapa? Gambar dirinya muncul, nggak minder lagi, karena ketemu Tuhan. Tuhan memberkati.